Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jaringan syaraf tiruan atau JST. Tapi kemungkinan tidak terlalu detail ya, karena Ibu akan fokus nantinya menjelaskan mengenai contoh dari jaringan syaraf tiruan. Kelebihan JST mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. JST dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing. Memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. JST mampu melakukan klasifikasi, asosiasi, self-organizing, dan optimasi. Kelemahan JST kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Kurang mampu melakukan operasi algoritma, aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Model struktur neuron JST ini harus Ananda pahami, karena ini merupakan dasar dari JST atau manajemen sense yang akan kita bahas. Input dari neuron lain, artinya ini adalah input. Untuk input ini bisa masuk ke dalam pengolahan, dia butuh yang namanya bobot. Input ada 4, artinya bobot juga ada 4. Kenapa? Karena untuk mencari sigma ini, yaitu sigma ini adalah untuk pengolahan, penjumlahan di sini, yaitu dengan proses pencarian input dikalikan dengan bobot 1 ditambah input 2 dikali dengan bobot 2 ditambah input 3 kali bobot 3 tambah input 4 kali bobot 4. Dapatlah hasil sigma ini. Kemudian masuk ke pengolahan berikutnya, fungsi aktivasi. Yaitu hasil di sigma ini adalah output mentahnya. Untuk neuron JST di sini kita harus lakukan aktivasi. Contohnya aktivasinya ada biner yang kita angkat, maka nilainya adalah 0 atau 1. Misalnya kita ambil aktivasinya besar sama dengan 0, itu nilainya 1, kecil dari 0 misalnya adalah 0. Kalau hasil sigma ini adalah 0,5, maka nilainya itu adalah 1. Kenapa? Karena besar sama dengan 0. Maka yang diambil adalah 1, bukan 0,5. Outputnya adalah 1. Ini adalah output. Output berada pada unit pengolah. Itulah yang akan dikeluarkan nantinya menjadi output. Ternyata output yang akan kita lakukan ini ternyata diolah kembali. Kenapa? Karena ada muncul bobot lagi. Itu ada 2 bobot. Artinya output ada 2. Output dikalikan dengan bobot 1 dapat output 1. Output dikalikan dengan bobot 2 dapatlah output ke-2. Yang di bawah ini adalah arsitektur JST. Ada input, ini dia input, X1, X2, X3, ada bobot, WJ1, WJ2, WJN, masuk kepada unit pengolahan sigma. Ini langsung aktivasi dia. Hasil aktivasi inilah yang akan diolah kembali untuk proses berikutnya. Kalikan dengan bobot di sini, dapatlah outputnya. Ada output misalnya Y1, Y2, Y3, ada 3 output. Lanjut. Model sel saraf neuron, ini dia bentuknya. Gambarnya ini adalah secara matematis, Vx sama dengan sigma J sama dengan 0 menuju P, W KJ kali XJ. Artinya, jumlahkan bobot dikalikan dengan input. Dan Yx sama dengan to VK, artinya ini adalah aktivasinya dia. Lanjut. Summation function yang ini tadi, yang saya telah jelaskan sebelumnya. Masuk ke fungsi aktivasi juga sudah saya jelaskan. Dalam fungsi aktivasi, contohnya fungsi hard limit, nilai yang didapatkan itu adalah outputnya 0 atau 1 jika nilai yang dihasilkan kecil sama dengan 0 dan 1 jika X-nya besar dari 0.
hot limit dengan threshold. Nilainya sama dengan 0, Y-nya, jika X kecil dari threshold, dan sama dengan 1 jika X-nya besar sama dengan threshold. Symmetric hard limit. Ada 3 keadaan. Ada 1, ada 0, ada min 1 aktivasinya. 1 jika X besar dari 0, 0 X sama dengan 0, dan min 1 jika X kecil dari 0. Karakteristik dari JST. Dapat belajar dari pengalaman. Algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka, sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik. JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Pada proses pembelajaran, ke dalam JST dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Karakteristik JST. Adanya hubungan antar neuron disebut dengan arsitektur JST, itu adalah gambarnya. Metode penentuan bobot-bobot sambungan, nanti Anda akan lihat ada bobot yang diberikan dari soal, dan ada fungsi aktivasi, itu adalah outputnya. Lanjut, arsitektur JST ada 3, ada jaringan dengan lapisan tunggal, itu single layer net, lapisan banyak multi layer net, sedangkan jaringan dengan lapisan kompetitif itulah competitive net. Single layer net ini dia nilai input langsung masuk menjadi lapisan input. Misalnya ini 1, 2, 3, maka lapisan input 1, 2, 3. Matrik bobot ini dia, kemudian ini ditentukan dari soal ya, ini adalah lapisan outputnya Y1. Bagaimana cara mendapatkan nilai Y1 dan Y2 ya? Yaitu semua arah panah yang menuju ke dia. X1 kali W11 tambah X2 kali W21 tambah X3 kali W31. Dapat nilai Y1 yang mentahnya. Aktivasi dia itulah hasilnya yang akan dikeluarkan ke nilai output. Bagaimana dengan nilai Y2? Ya, tetap semua arah panah yang menuju ke dia itu dilakukan proses summation function-nya. Kemudian aktivasi dapatlah nilai output. Lanjut, multi-layer net itu adalah pengembangan dari single layer net. Dia adanya hidden layer di dalamnya, di dalam arsitektur JST. Jadi kalau X1, X2, X3, keterangan sama dengan single layer net ya. Diproses dia, maka outputnya Z1 dan Z2. Kemudian output yang didapatkan dari Z1 dan S2, dia jadinya menjadi input untuk proses berikutnya, yaitu Y. Yaitu apa? Cari Y, Z1 kali W1 tambah Z2 kali W2. Dapat Y, Y-nya diaktifasi, barulah dapat nilai output. Sama dengan Z1 dan Z2. Dapat hasilnya tetap diaktifasi terlebih dahulu, baru bisa menjadi input untuk proses mencari output. Lanjut, competitive net. Competitive net, semua neuron mempunyai kesempatan untuk menjadi input dan output. Lanjut, ini adalah contoh dari JST. Yang diberikan adalah arsitektur JST-nya. Fungsi aktivasi Y sama dengan 1 jika X besar dari 0, Y sama dengan 0 jika X kecil sama dengan 0. Berapakah nilai Y? Maka Anda akan cari nilai Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Untuk jawaban ada di slide berikutnya, tapi saya ambil aja sampel 1 ya. Mencari Y1, 1 dikali dengan min 0,4, dapatlah nilai Y1. Nilai Y1 ini diaktifasi, itulah hasil dari Y1. Kemudian, untuk nilai Y2, 1 dikali dengan 0,7 ditambah 0 kali dengan min 0,5. Dapat nilai Y2, aktivasi dia. Y3 sama, Y4, Y5 sama. Lihat arah panah menuju ke dia. Kemudian dapatlah nilai Y. Y itu diaktifasi. Itulah hasilnya. Silahkan Anda coba ya. Ini dia keterangannya. Bisa Anda lihat.